Kring 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 ada sepeda, sepedaku roda dua. Ku dapat dari ayah karena rajin belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat Surabaya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, kalian tetap semangat, tetap ceria, tetap bergembira dan happy. Baiklah anak-anak, mungkin di antara kalian pada hari ini ada yang sedang sakit atau terbaring di rumah sakit. Ibu doakan segera sembuh ya, sehingga kalian bisa belajar kembali bersama Bapak Ibu Guru dan belajar kembali melalui program SPO TV. Baiklah anak-anakku, selama 30 menit ke depan kalian ditemani oleh saya, Ibu Wahidatul Fitria, yang biasa dipanggil dengan Bu Pipit dari SDN Petemon yang beralamatkan di Jalan Tidar 121 Surabaya. Nah, anak-anakku, kita masih di program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anakku yang hebat, marilah terlebih dahulu kita berdoa sebelum pembelajaran kita mulai. Dengan harapan agar pembelajaran pagi ini dapat lancar dan bisa bermanfaat untuk kalian dan kita semua. Sikap sempurna di dalam berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak hebat Surabaya, tadi di awal Ibu sudah sedikit cuplikan lagu tentang naik sepeda. Kali ini kalian masih belajar tema 7, perkembangan teknologi, subtema 4, perkembangan teknologi transportasi di pembelajaran 1 dan 2 dengan materi menggali informasi perkembangan teknologi transportasi modern. Nah, anak-anak, siapkan buku kalian masing-masing, tentunya buku tematik, buku tulis, dan alat-alatnya yang dipakai oleh kalian belajar. Berikutnya, kalian mau saya ajak menyanyi ya, supaya semangat. Apa judulnya? Naik delman. Oke, yuk bisa sambil berdiri, bisa sambil menggerakkan anggota tubuh kita supaya kalian tetap sehat. Dan sebelumnya Bu Guru akan bertanya kepada kalian, apakah hari ini sudah sarapan? Pinter, kalian anak hebat. Sarapan itu wajib ya. Karena apa? Kita butuh nutrisi supaya di dalam pembelajaran pagi ini hingga dari awal hingga akhir kalian bisa fokus. Terus tidak kekurangan oksigen. Yuk, kita bernyanyi bersama-sama ya. Sambil bergoyang atau sambil menggerakkan anggota tubuh kita. Kuda supaya baik
lagu yang berjudul Naik Delman. Bisa nanti kita lihat bersama di dalam buku kalian ya. Kita berlibur di rumah paman. Saat liburan sekolah, Benny mengunjungi rumah paman. Rumah paman Benny di Manado. Manado adalah ibu kota Sulawesi Utara. Manado memiliki beberapa pulau yang mempesona. Paman mengajak Benny berkeliling kota dengan mengendarai bendi. Bendi adalah alat transportasi tradisional Manado. Orang Manado menggunakan bendi sejak dahulu. Di Pulau Jawa, bendi dikenal dengan nama delman atau dokar. Bendi adalah alat transportasi sederhana yang ditarik oleh kuda. Benny melihat orang Manado menggunakan bermacam-macam alat transportasi. Ada yang bersepeda dan mengendarai mobil pribadi. Ada juga yang mengendarai sepeda motor. Sebagian besar orang Manado menggunakan angkutan kota. Paman menjelaskan bahwa cara orang bepergian mengalami perubahan. Dulu orang bepergian menggunakan bendi. Saat ini orang bepergian dengan menggunakan alat transportasi modern. Benny pergi ke Manado dengan menggunakan mobil dan pesawat. Tentunya kalian sudah pernah naik mobil ya? Atau sudah pernah naik pesawat? Baik, alat transportasi apa ini ya yang sudah kalian pernah naiki? Nah, kalian tahu nggak ini alat transportasi darat, yaitu bemo. Mungkin di saat ini kalian belum pernah bertemu dengan yang namanya bemo. Bisa bertanya dengan bapak ibu kalian, ayah bunda, kakek nenek. Nah, zaman dahulu alat transportasi darat berupa bemo ini bisa mengangkut penumpang atau bisa mengangkut barang. Nah, bemo ini rodanya ada 3 anak-anak. Mungkin sekarang kalian belum pernah menemukan ya yang namanya alat transportasi darat bemo. Nah, kemudian, ini apa ini? Oke, bis kota. Kalian sudah pernah naik bis? Oh, pinter. Bis ini biasanya ada di kota. Bisa mengangkut banyak sekali penumpang. Nah, di Surabaya ada bis Tayo. Kalian sudah pernah naik bis Tayo? Iya, pinter. Sudah pernah. Nah, bis kota ini merupakan alat transportasi darat, yaitu modern. Nah, ini bentuknya sangat bagus. Kemudian ada lagi, kalian bisa lihat di layar televisi kalian, alat transportasi becak. Becak ini juga rodanya ada 3. Yang mengendalikan adalah tukang becak. Ini bisa mengangkut penumpang dan juga ada barang-barang juga bisa. Nah, anak-anakku yang hebat, sesaat lagi kita akan kembali ya dengan segmen berikutnya masih dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Halo anak-anak hebat Surabaya, khususnya kelas 3. Ayo kita lanjutkan kembali pembelajaran kali ini. Nah, tadi kalian sudah melihat gambar-gambar alat transportasi, baik itu zaman dahulu maupun modern. Berikutnya adalah, ini alat transportasi udara, yaitu pesawat terbang. Kalian sudah pernah naik pesawat apa belum? Insya Allah nanti ya kalau kalian mau pergi ke luar negeri atau kemana, kalian naik pesawat. Nah, ini tentunya kalian jangan sendiri, didampingi oleh orang tua kalian. Berikutnya, alat transportasi laut. Nah, ini juga merupakan alat transportasi laut modern karena bentuknya sudah bagus. Kemudian, kalian bisa lihat di halaman 171. Bacalah kembali teks berikut, yaitu yang berjudul Berlibur di Rumah Paman dengan teliti. Tadi kalian di awal sudah membaca ya, sudah dibaca, sudah dicermati. Kemudian garis bawahi kalimat pertama dari setiap paragraf. Tuliskan isi cerita dari paragraf tersebut. Kalian bisa buka buku tematik kalian halaman 171. Nah, ada di paragraf 1. Paragraf 1 ini kalimatnya adalah saat liburan sekolah, Benny mengunjungi rumah paman. Nah, ini isi cerita dari paragraf 1.
Paragraf kedua, Paman mengajak Benny berkeliling kota dengan mengendarai bendi. Kalian bisa garis bawah ya. Kemudian paragraf 3, Benny melihat orang Manado menggunakan bermacam-macam alat transportasi. Kemudian isi cerita dari paragraf 4 adalah Paman menjelaskan bahwa cara orang bepergian mengalami perubahan. Nah, berikutnya perhatikan gambar yang ada di bawah ini. Urutkan perkembangan cara orang bepergian. Kemudian urutkan dengan memberi nomor pada kotak yang tersedia. Kalian bisa melihat di buku kalian masing-masing. Ayo didampingi oleh ibu dari sini. Yuk, urutannya adalah, nah, anak yang sedang berjalan kaki. Pada zaman dahulu belum ada kendaraan, kemana-mana masih naik kaki, maksudnya naik atau berjalan kaki sehat ya. Jalan kaki itu sehat loh anak-anak. Kemudian urutan yang kedua, nah ini naik kuda. Ada yang punya kuda? Iya. Kemudian urutan yang ketiga, tadi di awal kita sudah berlibur bersama Paman naik delman. Nah, urutan yang keempat, naik mobil. Dan urutan yang terakhir, naik pesawat. Nah, ini urutan dari gambar tersebut. Kalian bisa beri nomor sendiri pada buku kalian masing-masing. Anak hebat, kita lanjutkan ya. Berikutnya adalah yuk kita pergi ke pulau. Paman mengajak Benny pergi ke Pulau Bunaken dengan perahu umum. Perahu umum dapat ditumpangi siapa saja. Perahu yang ditumpangi Benny dapat memuat 30 orang penumpang. Di perahu, Benny bertemu banyak orang. Perahu berisi penumpang yang beragam. Ada penumpang laki-laki dan perempuan. Ada anak-anak, remaja, dan orang tua. Ada penduduk setempat, pengunjung lokal, dan turis asing. Penumpang perahu mengenakan baju yang beragam. Turis asing mengenakan celana pendek dan kaos tanpa lengan. Ada juga yang memakai pakaian seragam. Semua penumpang duduk bersama-sama di dalam perahu. Selama di perahu, Paman menyapa penumpang. Paman juga berbincang-bincang dengan penumpang. Mereka tertawa bersama saat ada yang melucu. Mereka senang dengan suasana akrab di perahu. Paman berdiskusi tentang transportasi air dengan turis asing. Paman bercerita bahwa Indonesia adalah negara pelaut. Transportasi air sudah digunakan sejak zaman dahulu. Awalnya transportasi air hanya perahu kayu yang digerakkan tangan. Ada kano dan sampan. Sekarang orang-orang menyeberang laut dengan perahu mesin. Ada kapal feri yang dapat menampung banyak orang. Ada speedboat yang dapat bergerak dengan cepat. Ada kapal pesiar untuk pergi jarak jauh. Seperti apakah transportasi air di masa depan? Kalian adalah penentu transportasi air di masa depan. Bersiaplah ya, kalian harus banyak belajar dengan tekun dan penuh semangat meskipun kalian masih belajar dari rumah. Nah, yuk kita garis bawahi pada kalimat-kalimat berikut yang ada di teks bacaan tersebut. Nah, isi ceritanya adalah, kalian harus garis bawahi ya. Paragraf 1. Paman mengajak Benny pergi ke Pulau Bunaken dengan perahu umum yang memuat 30 penumpang. Nah, ini isi cerita yang ada di paragraf ke-1. Kalian tinggal memberi garis bawah saja. Kemudian di paragraf kedua dan ketiga, perahu berisi penumpang yang beragam. Nah, paragraf ketiga ini isi ceritanya adalah Paman menyapa, berbincang dan tertawa dengan penumpang lain di perahu. Berikutnya, paragraf keempat, transportasi air sudah dilakukan sejak zaman dahulu. Paragraf yang kelima, seperti apakah transportasi di masa depan?
Nah, dari paragraf demi paragraf ini ada isi ceritanya anak-anak. Anak-anak sudah bisa ya, bisa menulis atau bisa menggarisbawahi dengan sempurna. Nah, apa yang sudah disampaikan oleh Ibu. Nah, sekarang ini adalah alat transportasi dahulu dan alat transportasi sekarang. Kalian nanti bisa berpasangan ya, dipasangkan mana yang alat transportasi dahulu dan mana alat transportasi sekarang. Ibu punya gambar, ini nanti bisa dipasangkan di buku kalian masing-masing ya. Nah, coba ini ada gambar yaitu perahu zaman dahulu. Perahu zaman pesawat ini bukan perahu ya, masa gini perahu sih? Nah, ini sepertinya pesawat zaman dahulu. Nah, zaman dahulu belum ada mesin atau mungkin masih dengan mesin yang sangat sederhana. Nah, sekarang dipasangkan dengan pesawat modern. Kalian bisa tarik garis di buku kalian masing-masing ya. Berikutnya adalah, nah, Ibu punya gambar apa ini? Kereta atau mobil ini ya? Mobil zaman dahulu. Nah, ini mobil zaman sekarang. Baik, sudah ditarik garis. Berikutnya adalah, nah, ini apa ini? Sepeda zaman dahulu. Mungkin ini kakek nenek kalian yang punya sepeda seperti ini. Nah, sekarang kalian punya sepeda yang paling bagus, modern. Tentunya setiap hari atau setiap hari Minggu kalian buat goes atau bersepeda bersama dengan keluarga. Ya, ini pasangan dari transportasi, yaitu sepeda zaman dahulu dan sepeda zaman sekarang. Berikutnya adalah, yuk kita tarik kembali, kita garis berpasangkan. Nah, ini perahu. Perahu dulu itu belum ada alat atau mesinnya. Sekarang sudah ada perahu zaman modern, alat transportasi laut sekarang modelnya ya, bentuknya beda dari dulu sampai sekarang. Baik, sekarang berikutnya yang terakhir. Nah, ini kereta api zaman dahulu dan ini kereta api zaman sekarang atau transportasi sekarang. Nah, kalian bisa pilih dan tarik garis ya, sesuai dengan buku halaman 180. Nah, baiklah anak-anak, sampai di sini untuk segmen yang kedua. Kita akan kembali sesaat lagi, masih dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Halo anak-anak kelas 3 yang hebat, jumpa lagi dengan Bu Pipit ya. Kita lanjutkan kembali pembelajaran pagi ini. Nah, sekarang amati kembali teks Pergi ke Pulau. Perahu berisi penumpang yang beragam. Tulislah keberagaman penumpang perahu di bawah ini. Kalian tadi sudah membaca dan menyimak dengan teliti, dengan seksama teks yang berjudul Pergi ke Pulau. Ya, sekarang keberagaman penumpang perahu. Kita sebut tadi banyak sekali di situ keberagaman penumpang perahu sesuai teks Pergi ke Pulau. 1. Ada penumpang laki-laki dan perempuan. Nah, di dalam perahu itu tidak hanya laki-laki atau perempuan saja, tapi ada penumpang laki-laki dan perempuan. Nah, yang kedua, ada penumpang anak-anak, remaja dan orang tua. Yang ketiga, ada penduduk setempat. 4, ada pengunjung lokal. Pengunjung lokal itu apa sih? Pengunjung lokal itu dari dalam negeri atau mungkin dari Indonesia ya, seperti kita. Yang kelima, ada turis asing, orang luar negeri yang masuk ke dalam perahu tersebut. Jadi di dalam perahu itu atau di dalam kapal itu beragam penumpang yang naik ke dalam perahu. Saya ulangi, keberagaman itu siapa saja anak-anak?
Iya, ada orang laki-laki, ada juga perempuan, ada anak-anak, remaja, dan orang tua, ada penduduk setempat, ada pengunjung lokal, dan ada pula turis asing. Nah, berikutnya, kalian lihat di gambar, ini sedang berenang. Kalian pernah berenang? Atau kalian sudah bisa berenang? Oke, menurutmu apa yang dapat dilakukan Benny untuk menjaga keselamatan orang lain saat bermain air di pantai? Nah, ini ada yang berenang, ada yang duduk-duduk, ada yang hanya bermain air di tepi pantai, ya. Beragam ya, tetapi kalau kalian ingin ke pantai, ingat jangan sendiri, harus didampingi oleh orang tua karena sangat-sangat berbahaya. Kalian kan masih kecil, belum bisa pergi sendiri, harus ada pendampingan orang tua. Nah, bagaimana anak untuk menjaga keselamatan orang lain saat di pantai? Kalian bisa simak ya. Nah, cara menjaga keselamatan orang lain di pantai yaitu memperhatikan teman yang bermain di pantai. Nah, bagaimana caranya atau alasannya apa ya? Kok kita memperhatikan teman yang bermain di pantai? Alasannya adalah agar dapat melihat apa yang ada di sekitar kita. Karena di pantai itu kan luas. Jadi kalian harus saling mengingatkan kepada teman-temanmu atau kepada kakak, adik, saudara-saudara yang ikut ke pantai. Dengan cara apa? Dengan cara memperhatikan teman atau saudara yang bermain di pantai. Alasannya agar dapat melihat apa yang ada di sekitar kita. Yang kedua, menemani teman melakukan kegiatan di pantai. Alasannya apa? Agar teman tidak sendiri dan tidak melakukan hal yang membahayakan. Berikutnya, mengingatkan teman apabila ada ombak besar. Nah, alasannya agar teman tidak tenggelam. Berikutnya, mengingatkan teman agar tidak berenang terlalu jauh di pantai. Yang keempat, berikutnya adalah menyingkirkan benda-benda tajam di dalam maupun di luar pantai. Supaya apa? Supaya teman atau saudara tidak akan terluka. Nah, sekarang kita sudah sampai kepada kesimpulan. Nah, kesimpulan dari pembelajaran 1 dan 2 adalah 1. Dengan perkembangan alat transportasi jauh, lebih mudah dalam beraktivitas. Nah, kalian pasti beda ya, alat transportasi dulu dan sekarang. Kalau dulu itu hemat anak-anak, keuntungannya hemat, tapi lebih lambat. Sampai di tempat tujuan itu agak lambat daripada alat transportasi sekarang. Yang kedua, alat transportasi dapat mengangkut barang atau manusia dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kesimpulan yang ketiga, dengan alat transportasi kita bisa berlibur. 4. Kita dapat membedakan alat transportasi zaman dahulu dan sekarang. Nah, anak-anak hebat khususnya kelas 3, kalian sudah belajar pembelajaran 1 dan 2 di tema 7, subtema 4. Nah, sudah paham dan sudah memahami apa yang terangkum di dalam pelajaran 1 dan 2. Nah, kalian simak kembali ya kesimpulan ini, nanti kalian bisa memahami lebih paham lagi, lebih teliti lagi, lebih seksama lagi. Nah, berikutnya adalah, ini adalah tugas kalian yang harus kalian kerjakan untuk edisi Jumat pada pagi hari ini. Tugasnya apa? Carilah gambar alat transportasi zaman dahulu dan zaman sekarang. Boleh kalian mengambilnya atau mencari di koran atau di majalah. Kemudian gunting, lalu tempel di kertas HVS ya. Kemudian kumpulkan kepada Bapak Ibu guru kalian masing-masing agar kalian mendapat penilaian. Nah, ini tugas kalian yang harus kalian kerjakan pada Jumat pagi ini di pembelajaran 1 dan 2. Baiklah anak-anak, selama 30 menit
Ibu mendampingi kalian belajar dari rumah. Semoga bermanfaat untuk kita semua di pagi hari ini, Jumat yang penuh barokah, dan jangan lupa selalu jaga protokol kesehatan. Baik anak-anak, semoga bermanfaat dan sampai ketemu, sampai jumpa di lain kesempatan masih dalam program belajar dari rumah bersama guruku.